Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan saya Mairatul Lailia, NIM 200512140006 dari Prodi Sistem Informasi dan kelas 2020B. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama, OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya, TCP/IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Model TCP/IP dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan atau DoD pada tahun 1960-an dan didasarkan pada protokol standar. Model TCP/IP adalah versi ringkas dari model OSI. Ini berisi 4 lapisan, tidak seperti 7 lapisan dalam model OSI. Selanjutnya, OSI versus TCP/IP. Sebelumnya saya akan menjelaskan setiap layer dari OSI. Yang pertama, application layer atau layer ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Selanjutnya, session layer atau lapisan ke-5 merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat, transpose layer atau lapisan keempat mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk transmisikan data seperti protokol TCP. Selanjutnya, networking layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya, data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras. Selanjutnya, physical layer atau lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan OSI dan TCP. Di dalam OSI layer terdapat tiga layer yang berkaitan dengan application, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam dua layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Selanjutnya, dalam OSI layer memiliki 7 layer dan dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Selanjutnya, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Oke, next. Selanjutnya, protokol pada OSI layer. Yang pertama, pada applications layer. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Selanjutnya, FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Selanjutnya, NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang selanjutnya, DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Selanjutnya, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada MIME atau Multipurpose Internet Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya, SMB atau Server Message Block, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Selanjutnya ada NTP atau Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Selanjutnya ada NHCP atau Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya protokol pada OSI layer, pada presentasi layer. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line teks. Selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya SNMP atau Simple Network Managed Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya pada Sessions Layer ada NetsBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Selanjutnya ada NetsBIO atau NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetsBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Selanjutnya ada PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses
pada jaringan Appleton dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Dan selanjutnya ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Pada transport layer ada TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atas. Selanjutnya pada network layer ada IP atau Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Selanjutnya ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Selanjutnya ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Selanjutnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan pada grup penerima. Pada layer data link layer, ada PPP atau Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Selanjutnya ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada Physical Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Selanjutnya TCP versus UDP. Di sini ada beberapa perbedaan yaitu dari karakteristik, pengiriman data, port, komunikasi, dan contoh aplikasinya. Yang pertama dari karakteristik. TCP merupakan sebuah protokol yang memiliki karakteristik berbasis koneksi atau connection oriented, dan UDP tidak berbasis koneksi atau connectionless, seperti pada di gambar. Selanjutnya, pengiriman data. TCP memakai jalur data full duplex, artinya antara jalur masuk dan jalur keluar data terpisah menjadi dua buah jalur, sehingga proses pengiriman dan penerimaan dapat dilakukan secara simultan. Sementara itu, UDP mengirimkan data dalam bentuk paket atau datagram, tanpa adanya nomor identifier. Artinya, besar kemungkinan data yang didapat tidak urut dan bisa jadi mengalami kerusakan atau bahkan hilang selama proses pengiriman dari host asal ke tujuan. Selanjutnya, perbedaan dalam portnya. TCP menggunakan port yang mengadopsi 16 bit integer, di antaranya 0 sampai 65.535, yang antara port 1 dan port lainnya harus unik atau berbeda. Sementara itu, UDP pun menggunakan port 16 bit integer pula, namun dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu port 1 sampai 1023 untuk will know port 1024 sampai 49.151 untuk register port, dan sisanya untuk ephemeral port di nomor 49.152 sampai 65.535. Selanjutnya, dalam komunikasi, TCP memungkinkan beberapa komputer berbeda saling berkomunikasi dan bertukar data. Sementara UDP sendiri kurang begitu handal untuk memfasilitasi komunikasi tanpa koneksi antara beberapa komputer host dan jaringan TCP dalam jaringan TCP atau IP. Selanjutnya, contoh aplikasi. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP antara lain Telnet,
FTP atau File Transfer Protocol, dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Sementara itu, beberapa contoh aplikasi yang menggunakan UDP antara lain DNS atau Domain Name System, SNMP atau System Network Management Protocol, dan juga TFTP dan SAN-RPC. Selanjutnya, Network Protocol. Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya juga ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya juga ada File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file dalam komputer antar mesin-mesin dalam sebuah network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet ataupun intranet. Selanjutnya ada Secure Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Dan yang terakhir ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Selanjutnya ada SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Ada POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ada IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Ada ICMP, utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Terus ada point-to-point protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Terus ada Domain Name System atau DNS, yaitu Distributed Database System yang digunakan untuk mencari nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang terakhir ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Selanjutnya, well-known port atau reserved port. Range dari 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada registered port. Range-nya dari 1024 sampai 49151 dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.